Puji Tuhan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh dosen pengampu dengan judul Body Positif dan Etika Kristen, Menerima Tubuh Sebagai Ciptaan. Tapi sebelum itu, izinkan kami dari kelompok memperkenalkan diri kami masing-masing. Shalom, puji Tuhan. Saat ini saya Vero dari kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Afrili Sunaulan. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Angelina Kosako. Setelah anggota kelompok saya sudah memperkenalkan diri mereka, di sini kita akan lanjut pada materi yang akan kita bahas bersama, yaitu mengenal diri dan menerima diri berdasarkan Roma 12 ayatnya yang ketiga. Dalam slide yang berikut ini, di mana kita akan melihat tentang ada tiga hubungan dalam Roma 12 ini. Yang pertama terdapat hubungan dengan Tuhan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sana ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan tidak terikat pada duniawi. Apa maksudnya di sini, teman-teman yang saya kasihi, yaitu bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita, atau kita lebih lagi memberikan hidup kita untuk dekat dengan Tuhan, atau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah hubungan dengan gereja, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai jemaat-jemaat gereja, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama anggota gereja. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13 di sana Paulus berbicara tentang pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Itu artinya bahwa kita harus memiliki yang namanya persatuan dan memiliki yang namanya hubungan yang dekat antar sesama anggota gereja atau jemaat Tuhan. Dan yang ketiga yaitu hubungan dengan duniawi, atau di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21 di sana mengajarkan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang atau terhadap sesama kita, tidak mengenal baik dia itu musuh kita ataupun sahabat dekat kita, karena dengan demikian kita mencerminkan yang namanya kasih Tuhan. Sekian, kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu Puji Tuhan, kita masuk dalam slide berikutnya. Di sana membahas tentang mengenal dan menerima diri. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bijak menilai diri, hindari penilaian berlebihan dan sombong. Nah, di sini membahas tentang bijak menilai diri. Di sini kita menghindari penilaian secara berlebihan terhadap diri kita sendiri, atau tidak membeda-bedakan diri kita dengan orang lain. Bijak secara untuk menilai diri kita sendiri. Nah, sedangkan yang bagian yang kedua di sana membahas tidak berdasarkan secara lahiriah. Nilai diri bukan dari atribut duniawi. Nah, kenapa di sini dibilang tidak berdasarkan secara lahiriah atau secara duniawi? Karena kita sebagai umat yang percaya tidak lagi menilai diri kita bukan secara hal-hal duniawi atau secara lahiriah, tetapi di sini menjelaskan bahwa kita menilai diri kita berdasarkan atribut Allah, bukan berdasarkan hal-hal yang secara duniawi. Yang ketiga di sini membahas menerima berdasarkan iman, terima karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya di sini yang poin ketiga sangat penting, kita harus menerima berdasarkan iman, terima karena yang kita miliki itu hanyalah berasal dari Allah atau karunia Allah. Nah, kita bahas dalam slide yang selanjutnya di sini. Oke, baiklah, pada saat ini kita masuk dalam pembaharuan pikiran yang merujuk pada Roma 12 ayat yang kedua. Nah, di sini poin yang pertama, transformasi yang berkelanjutan.
yang mengubah pola pikir duniawi menjadi pola pikir yang rohani. Karena dalam Roma 12 ayat 2 di sini menegaskan bahwa kehidupan orang percaya harus dibentuk oleh proses pembaharuan pikiran, bukan oleh pada pola pikiran duniawi, atau dari pola pikir duniawi menjadi pola pikir yang lebih rohani, yang memahami keberadaan diri kita sebagai ciptaan yang dikasihi Tuhan, yang telah dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan, dan yang sejalan dengan kehendak ilahi, yang sejalan dengan kehendak Tuhan, berkenan dan bahkan disempurnakan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, pembaharuan pikiran bahwa ada tujuan dalam hidup. Nah, tujuan yang seperti apa? Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya di sini yaitu menerima diri sendiri, yang merupakan respon terhadap anugerah dalam proses pembaharuan pikiran kita yang ingin menerima diri sendiri. Dan hidup kita harus berfokus pada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu mengenal diri dengan benar. Dalam mengenal diri dengan benar ini terdapat poin pertama, yaitu sadar dosa dan keterbatasan. Nah, etika Kristen dimulai dengan kesadaran akan kondisi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita bisa baca dalam Roma 12 ayat 3, atau teman-teman bisa baca di sana. Dalam ayat ini memperingatkan agar setiap orang tidak menilai dirinya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa mengenal diri secara benar berarti memiliki kesadaran hati untuk menyadari keberdosaan dan keterbatasan sebagai manusia. Kesadaran ini melindungi dari kesombongan dan membuka jalan untuk bertobat serta ketergantungan kepada kasih karunia Allah. Nah, yang dalam poin yang kedua itu nilai dari anugerah Allah. Paulus menekankan bahwa segala sesuatu termasuk kemampuan dan nilai diri berasal dari ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada tiap-tiap orang dalam Roma 12 ayat 3 di sana. Ketika etika Kristen tidak mendasarkan harga diri pada standar dunia, melainkan pada anugerah Allah. Dengan demikian, seseorang dipanggil untuk melihat dirinya sebagai Allah, sebagaimana Allah melihatnya, berharga karena ditebus, bukan karena penampilan fisik atau pencapaian. Nah, pada bagian yang kedua itu mengenal diri dengan benar. Dalam mengenal diri yang dengan benar ini terdapat juga 2 poin, yaitu yang pertama, menghargai akan karunia diri, di mana dalam Roma 12 khususnya ayat 3 dan seterusnya Paulus berbicara tentang bagaimana tubuh Kristus berdiri dari banyak anggota dengan karunia yang berbeda-beda. Menerima diri berarti mengenal dan menghargai karunia yang telah Allah berikan kepada kita secara pribadi tanpa merasa harus sama seperti orang lain. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa setiap pribadi kita memiliki karunia-Nya masing-masing, dan kita harus patut mensyukuri hal itu. Etika Kristen mengajarkan bahwa perbedaan karunia adalah bagian dari rencana Allah untuk membangun tubuh Kristus secara utuh. Jadi, jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Secara langsung firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita manusia memiliki kapasitasnya masing-masing, memiliki kepribadian atau keunikan masing-masing, dan itu yang membuat kita menjadi tubuh-tubuh Kristus yang saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, poin yang kedua, tanpa iri atau minder. Seringkali kita sering merasakan yang namanya minder atau iri dengan orang lain. Etika Kristen menolak sikap iri atau merasa minder ini karena keduanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemberian Allah.
dalam Roma 12 ayat 3, dalam ayat yang kita baca ini kembali menjadi dasar di mana kita diajar untuk berpikir begitu rupa. Artinya seimbang, objektif dan penuh syukur. Menerima diri tanpa iri adalah bentuk kehormatan terhadap kehendak Allah yang berdaulat dalam memberikan karunia yang berbeda kepada setiap manusia atau setiap orang. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa tiap-tiap kita memiliki kelebihannya masing-masing, dan itu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur, kita harus sadar, dan jangan pernah ada yang namanya rasa iri atau minder dengan diri kita, karena diri kita adalah berharga di mata Tuhan, dan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling luar biasa yang Tuhan ciptakan. Dengan demikian, kami dari kelompok menekankan bahwa etika Kristen adalah dalam hal ini mengungkapkan body positif secara seimbang dan bukan untuk membanggakan diri secara egois, tapi menghargai diri karena kita adalah ciptaan dan milik Kristus. Mengenal diri dengan benar. Nah, ada beberapa langkah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dengan benar. Nah, yang pertama yaitu sadar bahwa semua manusia telah berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23, di sana bagaimana kita harus menyadari bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, dari sini kita harus mengenal diri kita dengan benar dan mengakui kenyataan bahwa semua manusia dan tanpa terkecuali telah berdosa dan bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kesadaran diri akan hal ini yang mencegah kita membangun identitas atau membangun karakter yang berdasar pada kesombongan diri, dan yang menuntun kita untuk terus bergantung kepada Tuhan, sepenuhnya bergantung pada anugerah Tuhan. Nah, kemudian bagaimana kita mengenal diri kita dengan benar, yaitu mengakui bahwa nilai diri kita dipulihkan oleh Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 di sana, bagaimana kita mengakui identitas kita dan nilai diri kita yang dipulihkan oleh Yesus Kristus. Nah, dalam kondisi keberdosaan manusia, kita harus mengakui bahwa kita semua umat manusia berdosa, dan penting untuk memahami bahwa di dalam Kristuslah nilai diri kita dipulihkan. Kita adalah ciptaan baru yang diciptakan untuk tujuan-tujuan yang mulia dari Allah yang telah menetapkan kita. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengenal diri kita dengan benar, yaitu menilai diri dan orang lain dengan bijak dan bahkan tanpa kesombongan. Membentuk penilaian diri dan penilaian orang lain secara bijak tanpa adanya kesombongan. Karena dengan dasar identitas yang baru dalam Yesus Kristus, kita memiliki nilai diri sendiri dan sesama yang harus dinilai dengan bijaksana. Nah, penilaian ini harus dengan sikap yang membanggakan diri maupun jangan merendahkan orang lain, yang harus didasarkan pada ukuran-ukuran atau kehendak dari Allah kepada setiap orang. Nah, karena itu kita harus mengetahui adanya bahaya penilaian yang berdasarkan pada hal-hal lahiriah. Contohnya penilaian secara duniawi, penilaian secara kita melihat warna kulit. Penilaian ini berdasarkan warna kulit yang membentuk atau yang terbentuknya diskriminasi akan sesama manusia, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip dari Yesus Kristus yang memandang kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, Allah tidak memandang rupa melainkan hati, sehingga kita pun harus menolak segala bentuk atau segala prasangka, segala diskriminasi sesama manusia.
Kemudian yang kedua, pandangan duniawi tentang status sosial. Nah, status sosial ini seringkali menjadi tolok ukur dalam nilai bersosialisasi, bersosial dalam masyarakat. Nah, akan tetapi kita harus mengetahui dalam pandangan Allah, dalam pandangan rohani, setiap manusia memiliki nilai yang sama. Nah, jangan biarkan kita memandang sesuatu dengan salah dan membiarkan status sosial mempengaruhi penilaian kita terhadap sesama kita. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Nah, banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan tidaklah boleh menjadi dasar kita untuk merendahkan atau meninggikan diri, merendahkan orang dan meninggikan diri kita. Karena apa? Hikmat sejati berasal dari Allah dan bukan semata-mata dari pengetahuan dari kita pribadi, intelektualitas kita, tetapi semuanya dari Tuhan. Sehingga penilaian kita haruslah berakar pada penghormatan terhadap martabat atau menilai orang dengan baik dan benar. Nah, kemudian ada juga contoh penghasilan. Nah, ukuran penghasilan seseorang seringkali dijadikan standar keberhasilan dalam pandangan dunia. Nah, namun dalam pandangan rohani, kekayaan tidak menentukan nilai seseorang. Menurut Roma 12 ayat 3 yang kami ambil. Nah, firman Tuhan di sini berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu memikirkan begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada masing-masing orang. Nah, ayat ini menekankan keseimbangan antara kerendahan hati dan pengakuan berdasarkan iman kita. Nah, poin yang pertama di sini ada 3 poin besar. Di sini yaitu menerima diri dengan benar. Ada poin yang pertama. Di sini kita dapat melihat di mana kuasa dari iman. Di sini iman yang dianugerahkan Allah menjadi dasar kita dalam mengenal dan menerima diri sendiri. Nah, dalam menerima diri sendiri, Rasul Paulus mengajarkan ajaran setiap orang menilai diri dan menurut ukuran iman. Artinya tidak mendasarkan penerimaan. Nah, penerimaan diri pada standar dunia. Nah, seperti status sosial atau prestasi, melainkan pada pemberian Allah sendiri, pendapat apa yang Allah berikan. Nah, di sini saya ambil dari pendapatnya dari John Stott. John Stott di sini mengatakan bahwa iman dalam konteks ini adalah suatu penerimaan terhadap penilaian Allah atas diri kita. Nah, itu bukanlah ambisi kita terhadap diri kita sendiri. Dan di dalam kehidupan kita boleh lihat di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Di situ juga menegaskan bahwa iman adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha manusia. Nah, artinya di dalam kehidupan kita, di dalam poin yang pertama ini, kita patut mensyukuri karena segala sesuatu itu lewat pemberian Allah. Itu bukan ada hasil-hasil usaha upaya dari manusia untuk dapat membenarkan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi tentunya dalam poin yang pertama ini kuasa dari iman dan iman yang dianugerahkan Allah menjadi dasar kita dalam mengenal dan menerima diri kita sendiri. Nah, yang kedua, jadilah diri sendiri. Paulus mengingatkan bahwa kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang dipanggil untuk
karena setiap orang dipanggil untuk menjadi diri sendiri di dalam Kristus. Nah, kalau kita membandingkan dengan diri orang lain, kita dapat menimbulkan kesombongan atau masalah, minder, atau dua-duanya. Nah, bertentangan dengan sikap iman. Mengapa? Menurut Timothy Keller menulis dalam bukunya Identitas sejati tidak didasarkan pada pendapat orang lain dan pencapaian kita, tetapi pada kasih tanpa syarat Allah dalam Kristus. Di dalam Alkitab tercatat dalam Galatia 6 ayat 4, baiklah setiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah atas dirinya sendiri dan bukan atas orang lain. Nah, jadi artinya di dalam poin yang kedua ini Tuhan menekankan kita untuk bersyukur lewat apa yang ada. Jadilah diri sendiri yang dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak perlu disombongkan ini, tidak perlu bermegah atas hal-hal yang lain. Nah, poin yang ketiga, di sini poin yang ketiga, hargai perbedaan. Nah, di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5, saya melihat di situ menyatakan bahwa kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Perbedaan karunia adalah bagian dari rencana Allah. Nah, dalam menurut Wayne Grudem dalam sistematik teologinya menekankan bahwa karunia rohani diberikan dengan maksud memperlengkapi tubuh Kristus, bukan untuk persaingan. Di sini kita akan masuk pada penerapan dalam bagian-bagian ini di dalam cara kita menerima diri dan apa yang harus dilakukan. Nah, ada 3 bagian penting. Yang pertama yaitu pelayanan. Dalam pelayanan gereja kita dipanggil untuk mengembangkan karunia unik. Artinya apa? Kita tanpa berusaha menjadi seperti orang lain. Alkitab di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah orang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia Allah. Di dalam pemahaman dari Rick Warren menyatakan bahwa kita efektif dalam pelayanan ketika kita menemukan shape kita, spiritual gift yang baik, heart, ambisi kita, personality kita, experience-nya kita. Di situ kita dapat mengekspresikan atau menjalankan pelayanan-pelayanan yang memang betul-betul sesungguhnya apa yang dari diri kita itu yang dapat kita sampaikan dan kita kerjakan. Nah, dan di dalam poin yang kedua yaitu keluarga. Di dalam keluarga penerimaan diri membantu kita membangun relasi yang sehat. Mengapa? Karena menerima pasangan dan anak-anak sebagaimana mereka ada serta mempraktikkan kasih dan pengampunan itu sangat penting. Jadi relasi itu sangat penting dalam ikatan keluarga, karena di situ kita dapat melihat bagaimana keluarga kita dapat menerima keberadaan kita. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 13 di situ sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Nah, di sini memberi gambaran yang sangat besar akan bagaimana kita dapat di dalam keluarga itu dapat saling membantu, dapat saling menerima, menguasai dalam keadaan apapun, selalu sabar, karena tentunya dalam kegiatan keluarga ada banyak hal-hal yang kita lewati. Nah, dari pendapat Gerly Hamann di dalam The 5 Love Language, di situ menekankan pentingnya mengenali kebutuhan emosional setiap anggota keluarga, karena di dalam keluarga satu keluarga pun itu berbeda-beda pendapat. Nah,
Yang ketiga itu dalam bisnis dan kerja. Bisnis kerja sini dalam dunia bisnis ada tentunya pekerjaan. Nah, penerimaan diri membantu kita menjaga integritas dan setiap pada nilai-nilai suci. Meski di tengah-tengah tekanan untuk berkompromi, ada banyak tekanan-tekanan sekitar yang dialami dalam bisnis dan dunia kerja. Nah, dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, di dalam konteks bisnis dan dunia kerja, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Cara-cara kita menerima keadaan lingkungan untuk dapat kita lakukan. Nah, di dalam menurut John Maxwell menekankan bahwa kepemimpinan Kristen sejati berakar pada karakter yang dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ dalam dunia bisnis, dunia kerja, kalau kita terbentuk dalam karakter-karakter yang sesuai dengan oleh kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita dapat menerima keadaan sekitar, kita dapat menerima diri kita dapat yakin apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulannya dalam pembahasan yang telah saya sampaikan di sini, yang pertama yaitu pembaruan pikiran. Itu sangat penting, pembaruan pikiran. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengajarkan tentang pembaruan budi yang menuntut kita untuk tidak serupa dengan dunia ini, tapi mengalami transformasi diri, transformasi hidup yang membawa kepada pengenalan diri yang sejati. Nah, yang kedua, kesimpulan yang kedua yang saya berikan yaitu memuliakan Allah. Menerima diri berdasarkan karunia Allah membuat kita dapat hidup berpusat kepada kemuliaan Allah. Jadi di dalam kehidupan kita sudah tidak membanding-bandingkan, karena ketika kita mensyukuri apa yang ada, itu dapat memuliakan Allah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, sebab itu baiklah kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi dalam kehidupan orang, ketika orang lakukan itu untuk kemuliaan Allah sesuai dengan firman Tuhan, nah itu nama Tuhan dipuji dan kita dapat menerima setiap kehidupan kita dengan baik sesuai firman Tuhan. Yang ketiga yaitu bentuk citra diri, identitas dibangun berdasarkan kebenaran firman dan pimpinan Roh Kudus, bukan dari opini dunia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini tentang penerimaan diri kita dan mengenal diri kita menurut dalam Roma 12 sudah sangat jelas. Di situ menyatakan bahwa ketika kita mengenal diri dan mensyukuri dan melakukan sesuai firman Tuhan, di situ nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sekian materi yang telah kami bawakan. Semoga materi yang telah kami bawakan bisa menjadi berkat dan bisa memberikan pengertian kepada setiap pribadi kita masing-masing. Dan kami dari kelompok memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian bila ada pertanyaan, sanggahan atau tambahan untuk setiap materi kami, dipersilakan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.